Aku gak kate ngapa-lapa karo liyane. Saya gak akan anti siapapun. Tapi kamu juga jangan melarang saya jadi orang Jawa. Gitu. Kita nggak akan nantang siapa-siapa. Cuman kita punya harga diri, kita punya muruah, kita punya martabat. Kita tidak akan menginjak-injak siapapun, tapi kita juga tidak akan mungkin mau diinjak-injak oleh siapapun. Kalau ada pemimpin yang mempersilahkan orang lain menginjak-injak kepalamu, dia akan mati ditawar oleh rakyatnya sendiri. Beredar video di TikTok tentang berita Cak Nun yang mengatakan dia akan mati ditawar rakyat sendiri. Akankah prediksi Cak Nun kenyataan? Dan ini mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Ya, akankah pengadilan jalanan itu terjadi kenyataan dan mendapatkan tanggapan dari warga masyarakat? Video ini diunggah oleh akun Sulaiman ya, dan mendapatkan komentar dari warga yang bernama Tajir mengatakan semoga disegerakan ya, artinya semoga Jokowi segera dikeroyok oleh rakyatnya sendiri ya. Ini adalah doanya orang-orang yang membenci kepada Presiden Joko Widodo. Insya Allah amin ya robbal alamin, kata Kasis PC ya. Ada Danendra Januar mengatakan moga secepatnya ya. Ternyata itu banyak warga yang mendoakan Pak Jokowi mati dikeroyok warga ya. Aduh, kejem banget sih. Mudah-mudahan, kata Bang Ubay. Amin ya robbal alamin, kata Lilis S ya. Aduh, alhamdulillah semoga seperti itu. Insya Allah amin ya robbal alamin. Amin ya robbal amin. Allahumma amin. Banyak doa rakyat yang diijabah. Waduh, ngeri. Kata Wong Pesisir, bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala semoga terwujud dan disegerakan, amin. Ada Lin Mahesti, istajab ya Allah, hanya padamu hamba berserah diri. Luar biasa ya, ini mengenai doa untuk Pak Jokowi agar disegerakan dikeroyok oleh warganya sendiri. Itulah video Cak Nun yang mengatakan bahwa apabila ada seorang pemimpin yang mempersilahkan orang lain atau dari bangsa lain ya, untuk menginjak-injak negaranya sendiri atau negara Indonesia, maka dia akan mati ditawur atau dikeroyok oleh rakyatnya sendiri. Saya juga mencari sebuah berita di mana ternyata ada ini di Intiruh ya, berjudul Presiden Jongos Cina akan mati ditawur rakyatnya sendiri, ditulis ataupun ini mengambil suara dari Cak Nun ya. Budayawan kondang Cak Nun kembali membuat panas telinga rezim. Kali ini beliau bicara tentang politik Cina dan budak Cina alias pemimpin Jongos. Cak Nun menyindir dengan halus pemimpin Jongos yang mempersilahkan penjajah Cina masuk ke negaranya, bahkan menjalin kerjasama dengan negara serakah itu. Dia akan mati ditawar oleh rakyatnya sendiri, begitu ya. Yang dilakukan Cina itu bukan seperti yang dilakukan oleh Jerman Timur atau Cekoslovakia. Cina nggak milih kanan atau nggak milih kiri, dia ditunggangi kedua-duanya. Jadi politiknya komunis tapi ekonominya kapitalis, begitu ya kata Cak Nun ya. Yang memerintah kita lakukan justru adalah memanggalkan atau memonggokan ya, mempersilahkan ya Cina untuk memperbudak kita. Monggo sampean perbudak kula, kata Cak Nun ya. Kubilaikan kalah oleh Raden Wijaya. Sekarang Kubilaikan dipersilakan masuk, kita nggak kalah, malah mempersilakan masuk. Ini bukan urusan kehormatan lagi, tapi ini kehinaan yang tidak disadari sebagai kehinaan. Aduh, ternyata begitu ya orang-orang yang membenci Pak Jokowi ya. Hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saya misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita iki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh
Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini kan bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kan milih sopo yang kowe sono sing menang. Saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak. Nama budayawan MH Ainun Najib alias Cak Nun jadi trending di media sosial Twitter pada Rabu 18 Januari. Rupanya hal ini buntut dari penggalan video ceramah Cak Nun yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai Firaun. Potongan ceramah ini pun langsung memantik reaksi dari warganet termasuk aktivis Nahdlatul Ulama atau NU Muhammad Guntur Romli. Dalam video yang viral di media sosial, Cak Nun membahas pemilu 2024. Cak Nun mengatakan bahwa hasil pemilu mencerminkan tingkat kedewasaan rakyat. Menurutnya, pemilu 2024 sudah ada pemenangnya sekarang. Hal ini lantaran Indonesia dikuasai oleh Jokowi yang disebut Cak Nun sebagai Firaun. Cak Nun juga menyinggung nama Antoni Salim dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Disebutkan bahwa ceramah tersebut disampaikan Cak Nun dalam sebuah acara di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 9 Januari 2023. Kenapa MH Ainun Najib menghina dan menyebut Jokowi adalah Fir'aun? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Ini jawabannya. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari yang lalu telah viral video penghinaan MH Ainun Najib terhadap Presiden Jokowi. MH Ainun Najib menyebut bahwa Jokowi adalah Fir'aun yang telah menguasai Indonesia. Dan bukan hanya Jokowi, MH Ainun Najib juga mengatakan bahwa Luhut adalah sebagai Haman. Dia pun juga menyinggung Antoni Salim yang menurutnya berperan sebagai Korun. Dan tak pelak, video tersebut akhirnya viral di dunia maya. Kala itu dia menyampaikan bahwa hasil pemilu 2024 ke depan sudah ditentukan pemenangnya oleh Jokowi. Bahkan juga algoritma pemilu. Saya kira misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini kan bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kan milih sopo yang kowe sono sing menang. Jokowi katanya dari presiden ping 6. Gak masalah aku. Jangan dibilang saya anti, enggak masalah. Ojo meneh ping 6. Urip ping 6 dari presiden terus aku gak masalah. Aku gak masalah. Dan itu tidak membuat saya stres, tidak membuat saya sedih. Indonesia mau utangnya 56 triliun atau berapa, aku gak masalah. Tidak masalah. Perkara anakku ini ya apa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Selebihnya saya tidak akan sedih. Jokowi katanya dari presiden Dongakno iki menjadi pejuang bangsa ya. Ya. Oke. Yang dilakukan Cina itu bukan seperti yang dilakukan oleh Jerman Timur, oleh Cekoslowakia. Enggak. Cina enggak milih kanan, enggak milih kiri, dia tunggangi kedua-duanya. Jadi politiknya komunis, sentralis, tapi ekonominya kapitalis. Yang kita lakukan, pemerintah kita justru adalah memanggakan Cina untuk memperbudak kita, kan begitu. Monggo sampean perbudak kula pun suwe kula niki latang-latang dhewe. Kubilaikan kalah oleh Raden Wijaya. Sekarang kubilaikan dipersilahkan masuk. Betul nggak? Kita nggak kalah, malah mempersilahkan masuk. Coba piye? Ini kan bukan urusan kehormatan lagi ini. Ini urusan kehinaan yang tidak disadari sebagai kehinaan. Kita punya sahabat-sahabat Cina di mana-mana dan mereka kita terima dengan baik, ya toh? Dan kita tidak anti mereka. Kita juga tidak anti Tiongkok, tidak anti siapa-siapa. Cuman ojo nemen-nemen kan. Ojo kontak kiai ati njaluk usus kan. Nah, kamu orang Jawa. Orang Jawa itu satu cirinya. Ojo ngendas-ndasi. Betul nggak? Ojo ngendas-ndasi.
Dan kamu akan dindas dan sudah dipersilakan oleh presidenmu supaya rakyat Indonesia dindas-dasi karo wong-wong tukang jopo. Itulah bisuan yang pahalanya sangat tinggi. Saya bukan fanatik Jawa, saya cuman orang Jawa. Aku gak kate ngapa-lapa karo liyane. Saya gak akan anti siapapun, tapi kamu juga jangan melarang saya jadi orang Jawa. Gitu. Kita nggak akan nantang siapa-siapa. Cuman kita punya harga diri, kita punya muruah, kita punya martabat. Kita tidak akan menginjak-injak siapapun, tapi kita juga tidak akan mungkin mau diinjak-injak oleh siapapun. Kalau ada pemimpin yang mempersilahkan orang lain menginjak-injak kepalamu, dia akan mati ditawar oleh rakyatnya sendiri.